Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita kemarin sudah membahas terkait asal-usul dari kitab Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi Al-Lahdi Al-Hadrami Asy-Syahari, seorang guru di Madrasah Saulatiyah. Nah, kita lanjutkan pada muqaddimah berikutnya. Di muqaddimah berikutnya qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini ya rabbal alamin. Al-muqaddimatu, yaitu qala telah berkata al-jalalu yang mulia As-Suyuti, Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam As-Suyuti ini, kalau kita mendengar pernah membaca kitab tafsir Jalalain, maka Imam As-Suyuti ini adalah salah satu pengarang dari kitab tafsir Jalalain, di samping Al-Jalal Al-Mahalli atau Jalaluddin Al-Mahalli. Tetapi di dalam khazanah madhab Syafi'i, Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu lebih dominan muncul di dalam bab fikih karena beliau menjadi salah satu ulama yang pendapat-pendapat beliau diakui oleh para kalangan mutaakhirin madhab Syafi'i. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, Haka telah bercerita Al-Qadhi, ya, Hakim Abu Sa'id Al-Harawi. Jadi Abu Sa'id Al-Harawi telah memberikan sebuah cerita, anna bahwasanya ba'dha sebagian a'immati para imam Al-Hanafiyati dari kalangan madhab Abu Hanifah di Harro, dari wilayah Harro, yaitu sebuah wilayah di Afghanistan. Balaghahu telah sampai kepadanya anna bahwasanya al-imama Imam Aba Thahir Ad-Dabbas, jadi Imam Al-Hanafiyati bima waro an-nahri, adalah imam dari kalangan madhab Hanifah dari wilayah waro an-nahr, rodda mengembalikan Jami madhabi Abi Hanifah, semua pendapat-pendapat di kalangan madhab Abu Hanifah, ila sab'a asrota qaidatan, kepada 17 kaidah. Jadi Imam As-Suyuti berkata, telah menceritakan Abu Sa'id Al-Harawi pernah bercerita. Jadi Abu Sa'id Al-Harawi pernah bercerita bahwa Imam Ad-Dabbas, Abu Thahir Ad-Dabbas, Abu Thahir Ad-Dabbas mengatakan bahwa beliau sebagai seorang imam dari kalangan Hanafiyah itu menjadikan seluruh pendapat-pendapat yang ada di dalam kalangan madhab Abu Hanifah itu hanya pada 17 kaidah. Jadi semua pendapat Hanafiyah yang begitu banyaknya itu kalau diringkas itu bisa diakomodir oleh 17 kaidah. Jadi kalau bisa menghafal 17 kaidah itu berarti bisa menyelesaikan semua perkara di dalam pendapat-pendapat Hanafiyah. Nah, kemudian beliau melanjutkan fasa faro ilaihi. Kemudian Al-Qadhi Al-Harawi ini pergi melakukan perjalanan kepada Ad-Dabbas. Tentu ini perjalanan yang cukup jauh. Wakana Abu Thahir dhariron. Nah, pada saat sudah sepuh itu Abu Thahir Ad-Dabbas ini sudah dalam keadaan dharir, sudah mengalami gangguan mata. Wakana yukarriru, dan beliau Abu Thahir itu yukarriru mengulang-ulang ulah setiap lailatin malam tilkal qawaid, 17 kaidah tersebut di masjid beliau
ba'da setelah an yakhruja keluar an-nasu orang-orang minhu dari masjid tersebut. Nah, jadi Abu Thahir Ad-Dabbas ini memiliki kebiasaan yukarriru tilkal qawaid kullalaila. Beliau mengulangi 17 kaidah yang beliau jadikan sebagai kaidah-kaidah inti di dalam di dalam mazhab Abu Hanifah itu setiap malam di masjid beliau di Harrah. Nah, ini menjadi salah satu kebiasaan para ulama memang seperti itu. Kalau kita buka Al-Jarnuzi itu mengatakan eh, kalau belajar itu satu, kalau at-ta'allumu harfun wa tikraru alfun gitu. Jadi at-ta'allumu harfun wa tikraru alfun. Kita mempelajari satu huruf itu sekali, tetapi untuk mentasbit atau mengisbat pengetahuan itu di dalam pemikiran kita, di dalam memori kita, itu diulang-ulang sampai 1000 kali. Jadi at-ta'allumu harfun wa tikraru alfun. Sekali belajar dan beribu-ribu mengulangi. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Qadhi Abu Thahir Ad-Dabbas. Beliau mengulangi 17 kaidah itu setiap malam. Jadi zikirnya itu zikir kaidah. Dan memang kalangan ahli ilmi itu kadang zikirnya ya unik-unik. Tidak hanya zikir lafat-lafat Asmaul Husna atau kalimat-kalimat thayyibat, tapi melalat atau memurojaah nadom-nadom yang beliau hafal. Nah, Al-Harawi ini tahu bahwasanya Abu Thahir itu pasti akan mengulangi atau memurojaah hafalannya 17 kaidah itu di dalam masjid beliau setelah sholat Isya. Setelah manusia, setelah orang-orang itu sudah bubar, beliau datang, beliau mengulangi. Akhirnya Al-Harawi ini karena Abu Thahir Ad-Dabbas ini adalah orang yang sudah dharir, sudah buta, tidak mengetahui, tidak bisa melihat orang. Akhirnya beliau di sini disebutkan fal taffa al-Harawi. Iltafa itu dia membungkus. Jadi beliau itu membungkus badannya bihasirin. Ya, apa mana tadi? Faltafa al-Harawi bihasirin. Beliau itu bersembunyi di balik karpet. Atau misalnya sekarang ada gulungan karpet sholat itu ya. Beliau membuntelkan diri di dalam karpet itu biar tidak dilihat oleh Al-Qadhi Abu Thahir Ad-Dabbas. Jadi beliau bersembunyi. Kenapa kok beliau bersembunyi? Karena memang Al-Harawi ini tidak ingin ada orang yang mendengarkan lalaran murojaannya. Jadi memang kadang ada ulama itu yang menyembunyikan ilmu. Jadi memang ada ulama yang menyembunyikan ilmu. Dan beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu beliau juga melarang para sahabat untuk menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Tetapi pada akhirnya beberapa contoh riwayat masalah tawakal atau masalah keimanan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu yang sebenarnya itu dilarang untuk disampaikan, tapi kemudian disampaikan. Nah, ala kulli hal tadi Al-Harawi itu bersembunyi. Wa aghlaqa Abu Thahir al-masjid. Wa aghlaqa dan menutup Abu Thahir al-masjid. Beliau menutup pintu masjid. Kemudian wasaroda mintil kal qawaid sab'an. Beliau mengulangi beliau membaca sampai 7 kaidah. Jadi sampai membaca 3 kaidah-kaidah tersebut sampai 7. Fahasolatil harawi su'alah. Nah, karena beliau sembunyinya di balik tikar atau di balik karpet, dia bersin. Jadi Al-Harawi ini bersin. Jadi Al-Harawi ini bersembunyi dari Abu Thahir Ad-Dabbas. Tapi karena ada debu akhirnya beliau bersin. Fa'ahassa bihi Abu Thahir. Akhirnya Abu Thahir merasa bahwasanya ini ada orang ini masih bersembunyi di dalam masjid. Ya, Abu Thahir tadi buta ya, jadi merasa ada perasaan siapa tadi bersin-bersin atau ada berisik-berisik gitu. Fadharabahu, kemudian Abu Thahir ini mukul Al-Harawi. Jadi Al-Harawi itu juga imam dari kalangan Abu Hanifah, Al-Qadhi. Kemudian Abu Thahir Ad-Dabbas itu juga qadhi, seorang ulama dari kalangan Hanafiyah. Kemudian dipukul fadharabahu, dipukul wa akhrajahu minal masjid dan menyeret Al-Harawi keluar dari masjid. Jadi di dalam cerita ini juga cerita dinukil di dalam Syarah Al-Farid Al-Bahiyah oleh Syekh Abu Bakar Al-Hadul. Tidak diceritakan apakah Abu Thahir Ad-Dabbas bertanya man anta, siapa kamu, kemudian dari mana kamu, kenapa kamu kok bersembunyi-sembunyi di masjid mendengarkan lalaran atau murojaah saya. Tidak diceritakan
dialog-dialog seperti itu. Tetapi hanya diceritakan secara umum bahwasanya setelah ketahuan ada Al-Harawi di dalam masjid, Abu Thohir kemudian mengusir Al-Harawi sambil memukul wa akhrajahu minal masjid dan membawa dia keluar dari masjid. Summa kemudian lam yukarrirha fihi ba'da dzalik. Nah, ini unik. Gara-gara Al-Harawi mencuri dalam tanda kutip ya, mencuri ilmu dari Al-Qadi Abu Thohir Ad-Dabbas dan ketahuan Abu Thohir Ad-Dabbas tidak lagi mengulangi lam yukarrirha. Beliau tidak mengulangi kembali kaidah-kaidah tersebut. Beliau tidak memurojaah kembali kaidah-kaidah tersebut fima ba'da dzalik setelah kejadian itu. Faraja Al-Harawi, kemudian Al-Harawi keluar ila ashabihi kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kemudian Al-Harawi datang kepada keluarganya, kepada para santri-santrinya, kepada para muridnya. Watala alaihim tilkas sab'ah. Ya, watala dan membaca alaihim kepada mereka tilkas sab'ah. Jadi kalau tadi kita sebut beliau menyebutkan bahwa Abu Thohir Ad-Dabbas itu mengembalikan semua urusan masalah furu' Hanafiyah kepada 17 kaidah. Nah, ketika Al-Harawi itu mencuri dengarnya, dalam tanda kutip mencuri dengar lalaran atau murojaannya Abu Thohir Ad-Dabbas, itu cuma sampai 7 tadi. Akhirnya beliau hanya membaca 7. Makanya beliau di sini dikatakan watala alaihim tilkas sab'a. Ya, Al-Harawi hanya membacakan 7 kaidah yang dia dengar dari Abu Thohir Ad-Dabbas. Qala Al-Qadhi, telah berkata Al-Qadhi Abu Sa'id, falamma balagha Al-Qadhi Husainan dzalika. Nah, ini niru-niru Al-Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain ini adalah qadhi dari kalangan Syafi'iyah. Setelah mendengar cerita bahwasanya Abu Thohir Ad-Dabbas itu mengembalikan semua furu' Hanafiyah ke dalam 17 kaidah dasar, Al-Qadhi Husain kemudian ikut-ikutan radda jami' amad habis Syafi'i ila arba'a qawaid. Nah, ini lebih ekstrim lagi ini. Kalau Abu Thohir Ad-Dabbas itu mengembalikan furu' masalah-masalah fikih Hanafiyah itu ke 17 kaidah, Al-Qadhi Husain mengembalikan semua furu' mazhab Syafi'iyah hanya kepada 4 kaidah. Nah, al-ula al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi 4 kaidah utama ini pertama-tama dikategorikan oleh Al-Qadhi Husain. Beliau mengatakan al-ula, kaidah yang pertama al-yaqinu, bahwasanya sesuatu yang yakin pasti itulah yazulu, tidak hilang, tidak tergelincir, tidak hilang bisyaki dengan keraguan-keraguan. Jadi al-yaqinu la yazulu bisyaki. Ini kaidah pertama yang disusun oleh Al-Qadhi Husain. Tentu ini berdasarkan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika idza syakka ahadukum fi sholati falam yadrik as-shalla salasan am arba'an falyabni alal yakin wal yatruki asyakka. Jadi suatu ketika Nabi itu menjelaskan, kalau kalian itu ragu-ragu ya, idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, dia sholat 3 rakaat, ya 3 rakaat, am arba'an, atau dia sholat 4 rakaat, falyabni alal yakin, maka dia ambil angka yang yakin. Jadi antara angka 3 dan angka yang 4, kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, ya, ibarat kita menghitung 1, 2, 3, 4, kita menghitung. Nah, ketika kita menghitung kok ragu. Tadi saya ngitung itu baru sampai 3. Gak usah buru-buru, artinya udah lewat. Lu mau ngapain buru-buru? Tungguin setengah budak lagi. Ya, Bang. Jadi kalau ragu-ragu 3 atau 4, falyabni alal yakin. Maka ambil yang yakin. Yang yakin adalah bilangan 3. Waliyat roh syakka, dan dia lemparkan yang ragu-ragu yaitu 4. Nah, dari itu kemudian kaidah ini diambil. Al yakinu, sesuatu yang yakin, yaitu angka 3. La yazulu bisyak, tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Atau juga di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan bahwa apabila seseorang itu merasa ketika sholat di dalam perutnya ada sesuatu,
Fala yakhruj minas sholati, jangan keluar dari sholat hatta hatta sami'a hatta wajadarihan atau sami'a sautan, sampai dia itu mencium bau kentut atau mendengar suara kentut. Jadi kalau ada seseorang merasa tadi kentut enggak, keluar angin apa enggak, keluar angin apa enggak, itu kan ragu-ragu. Maka fala yakhrujanna ahadukum minas sholat atau min sholati, jangan kalian itu keluar dari sholatnya hatta yajidarihan, sampai benar-benar mencium bau au sami asautan, atau dia mendengar suara. Nah, ini kemudian oleh para ulama, dan bukan hanya dari kalangan Syafi'iyah saja, membangun kaidah al-yaqinu la yazulu bisak. Di dalam ungkapan yang lain menggunakan al-yaqinu la yuzalu. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisak. Di sini menggunakan al-yaqinu la yazulu bisak. Kemudian kaidah yang kedua itu adalah al-masyaqqatu, sesuatu yang masyaqqat itu tajlibu, mengambil, at-taisir, ya, jadi al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Jadi kalau dalam keadaan masyaqqa itu bisa merubah hukum menjadi sesuatu yang lebih mudah. Nah, ini apa istilahnya, banyak sekali digunakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Misalnya tentang orang yang dalam keadaan lapar, atau ketika sholat saja, ketika orang sholat dalam keadaan sakit itu adalah masyaqqah. Jadi sakit itu adalah masyaqqah itu adalah sesuatu yang memberatkan, yang kalau ibadah sholat itu masih dilakukan dalam keadaan sebagaimana biasa, itu akan menimbulkan masalah-masalah. Nah, keadaan masyaqqah itu kemudian ya tajlibut taisir, menarik kemudahan atau mengakibatkan kemudahan, sehingga orang yang tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, dia bisa melaksanakan sholat dengan duduk. Orang yang tidak bisa sholat dengan duduk, dia bisa sholat dalam keadaan berbaring. Kemudian kalau tidak bisa dalam keadaan berbaring, dia bisa sholat dalam keadaan terlentang. Ini saya mohon maaf, ada drum band lewat ini. Kedengar, semoga berhenti di tempat yang jauh. Nah, nanti kita akan pelajari kaidah-kaidah ini satu persatu. Kemudian kita baca aturan-aturan yang dilakukan oleh para ulama untuk memberlakukan kaidah-kaidah tersebut. Suara saya masih jelas ya, meskipun ada suara bising ini. Semoga jelas. Oke, kemudian yang ketiga ad-dhararu yuzal. Ini drum bandnya semakin mendekat ini. Saya ngomong nanti kalau tidak jelas bisa set di situ. Yang ketiga adalah ad-dhararu yuzal. Ad-dhararu yuzal ini diambil dari sabda Nabi, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Jadi ad-dhararu yuzal, sesuatu yang bersifat membahayakan itu harus dihilangkan. Jadi kita
Oke, kita lanjutkan. Orang kampung mah terserah ya, dia mau ngapa-ngapain. Ad-dararu yuzal. Nah, ad-dararu yuzal ini adalah kaidah yang paling banyak digunakan ketika masa pandemi kemarin. Jadi masa pandemi kemarin misalnya tidak ada sholat Jumat gitu ya. Sholat Jumat tidak ada karena takut penyebaran COVID. Ya, itu menggunakan kaidah ad-dararu yuzal. Dalil patokannya adalah la dorora wala diror. Gitu. Jadi dan doror ini tentu disesuaikan, ada aturannya, diukur. Misalnya sebagian masjid kemarin di masa pandemi itu ada yang masih menjalankan sholat Jumat atau sholat berjamaah tetapi softnya renggang. Softnya renggang. Kenapa? Karena al-masyaqqah itu tuqaddar bi qadriha. Nanti ada anak cabangnya seperti itu. Nah, ar-rabi'ah yang keempat, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi pemutus di dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi al-ada muhakkamah. Kebiasaan adat itu bisa menjadi hakim terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat secara detail. Nah, penting bahwasanya contoh begini, safar. Batasan safar itu seperti apa? Di dalam syariat tidak dijelaskan secara nas. Jadi tidak ada dalil secara nas dari Nabi yang menjelaskan bahwasanya safar itu harus dalam jarak berapa kilometer dulu, berapa puluh kilometer dulu, baru bisa menjamak, baru bisa mengqashar. Di dalam nas tidak ada sebenarnya. Kalau kita mau mencari merujuk kepada nas yang ada di dalam Quran dan As-Sunnah, teksnya itu tidak ada menjelaskan masafatul qasri atau jarak qasar itu tidak ada. Maka oleh karena itu kalangan Hanabila misalnya Syekh Ibnu Taimiyah dan itu juga saya kira dipakai oleh Muhammadiyah itu menggunakan adat kebiasaan. Jadi masyarakat setempat itu kapan sih mengatakan sebuah perjalanan itu adalah safar? Kalau itu sudah dikatakan safar, maka boleh melakukan qashar, maka boleh melakukan jamak. Misalnya saya berada di Lamongan, saya pergi ke Gresik, ya, rumah saya di Lamongan, pesantren saya di Gresik, itu beda kabupaten sebenarnya, tetapi tetangga kecamatan. Apakah itu secara adat itu apakah adat orang Lamongan itu dikatakan sebagai safar, padahal sudah keluar kabupaten? Nah, itu tergantung adat. Kalau memang adat itu sudah mengatakan itu adalah safar, maka boleh melakukan jamak, boleh melakukan qashar. Tetapi sekali lagi ini dalam pendapat selain pendapat Syafi'iyah. Karena di dalam pendapat Syafi'iyah, qashar itu ada masafahnya, tidak menggunakan kaidah al-ada muhakkamah. Contoh yang lain misalnya yang masyhur misalnya di bab al-ada muhakkamah jual beli. Jual beli itu kan kalau dituntut adanya ridho, adanya kerelaan untuk menukar barang dan menerima uang sesuai dengan harga-harga tertentu. Nah, tata cara jual beli itu menyesuaikan dengan keadaan. Di dunia kita hari ini kan kita ke Indomaret tidak bilang saya beli atau saya menjual, saya beli, tidak pernah. Tapi kita ambil barang kemudian kita bayar. Ya, kalau menggunakan kaidah al-ada muhakkamah, maka al-ada muhakkamah mu'ato, jual beli mu'ato, kita mengambil barang, kita serahkan, kemudian kita serahkan uang, kemudian kasir itu menyerahkan barang kepada kita, tanpa melafatkan ijab kabul pun, secara adat itu sudah dikatakan jual beli, maka jual belinya sah. Nah, itu al-ada muhakkamah. Jadi ini adalah 4 kaidah yang pertama-tama dikemukakan oleh Al-Qadhi Husain. Jadi Al-Qadhi Husain dari kalangan Syafi'iyah, dan ini beliau datang min mutaqaddimi madhab ya. Beliau salah seorang ulama sebelum era Al-Juwaini, sebelum era Al-Ghazali, sebelum abad ke-6 Hijriah. Nah, qala ba'dul mutaakhirin, telah berkata sebagian kalangan mutaakhirin ya dari kalangan madhab Syafi'iyah, fi kauni tentang hadhil arba'i da'aimal fiqhi kullihi nadharun. Nah, begini. Jadi kalau kalangan mutaqaddimin misalnya Al-Qadhi Husain mengatakan bahwa semua permasalahan mazhab Syafi'i itu bisa diselesaikan menggunakan 4 kaidah ini. Beliau mengatakan, para mutaakhirun mengatakan fihi nadhar. Nah, di sini ada sedikit kritikan.
Fa inna ghalibahu, karena sesungguhnya kebanyakan masalah fikih la yarji'u ilaiha, tidak kembali kepada 4 kaidah tersebut illa biwasitati takallufin. Ya, di dalam naskah cetak yang saya punya illa biwasitatin wa takallufin. Tapi di sini jadi mudhaf ilai ini ya. Ala kulli hal, kalangan mutaakhirun mengkritik pandangan Abu Al-Qadhi Husain yang mengatakan semua furu' Syafi'iyah itu bisa diakomodir oleh keempat kaidah tersebut. Dan para ulama mutaakhirin mengatakan bahwasanya itu terlalu ta'assuf ya, terlalu ta'assuf, artinya terlalu berlebih-lebihan, akan sangat susah, takalluf akan susah. Nanti kita bisa cek di dalam pembahasannya nanti. Oleh karena itu, wadhamma, dan menambahkan atau menggabungkan ba'dul fudhala'i, sebagian kalangan yaitu para ulama juga, ila hadhil qa'idati, kepada 4 kaidah tadi, ila hadhihi, kepada kaidah-kaidah tersebut, qaidatan khamisatan, kaidah yang kelima, wahia, yaitu al umuru bimaqasidiha, segala sesuatu, segala perkara itu bimaqasidiha, sesuai dengan tujuannya. Nah, ini memang menarik, di dalam susunan Al-Qadhi Husain itu cuma ada 4 tadi. Ya, yang pertama adalah al-yaqinu la yazulu bisyak, kemudian yang kedua al-masyaqqatu tajlibu taisir, kemudian ad-daruru yuzal, al-adamu muhakkama. Tidak ada kaidah al-umuru bimaqasidiha, itu tidak ada. Kaidah al-umuru bimaqasidiha tidak dimasukkan oleh Al-Qadhi Husain di dalam kaidah yang beliau susun. Tapi para mutaakhirun kemudian memasukkan kaidah al-umuru bimaqasidiha ini dan menaruhnya di bagian pertama. Jadi termasuk di dalam kitab Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah, kemudian Al-Waziz fil Qawaid Al-Fiqhiyah, Al-Asbah wan Nadhair, dan lain sebagainya. Di dalam kitab-kitab tersebut kaidah pertama yang dibahas adalah al-umuru bimaqasidiha. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, segala perbuatan itu binniyat, tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, waqala, dan Nabi berkata, bersabda, dunia didirikan al-Islamu, agama Islam, ala di atas khamsin, 5 perkara. Jadi ketika kita membaca hadis terkait rukun Islam, Islam itu didirikan di atas 5 hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, karena Islam itu didirikan di atas 5, akhirnya para ulama itu juga niru-niru bahwasanya fikih itu juga didirikan di atas 5 hal. Jadi ini istilahnya apa? Istiqnas ya. Mememper-memperkan biar mendapatkan keberkahan. Jadi kalau di dalam bab rukun Islam itu bunyal Islamu ala khamsin, dan itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, maka di dalam bab fikih bunyal fiqhu ala khamsin juga. Fikih itu juga dibangun di atas 5 kaidah. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazulu bisyak, kemudian al-masyaqqatu tajlibu taisir, kemudian ad-dararu yuzal, dan yang kelima adalah al-'adam muhakkamah. Jadi dipemper-pemperkan begitu. Tapi bukan berarti dipaksakan ya, memang kenyataannya seperti itu, bahwasanya di dalam kaidah nanti kita akan mengetahui ada yang namanya al-qaidah al-kulliyah al-kubro. Jadi 5 kaidah dasar yang besar. Itu cuma 5 itu. Di samping-sampingnya nanti ada al-qaidah al-kulliyah saja. Nanti kita pelajari satu persatu insyaallah. Qala al-Allai. Qala al-Allai. Wa huwa hasanun jiddan. Nah, jadi penambahan al-umuru bimaqasidiha sebagai salah satu kaidah dasar di dalam fikih itu adalah sesuatu yang luar biasa bagusnya. Faqad qala al-Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, yadkhulu, masuk, fi hadal hadis, di dalam hadis ini, maksudnya adalah hadis
innamal a'malu binniyat thuluthul ilmi, sepertiga ilmu, yakni haditsu innamal a'malu binniyat. Di Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu mencakup sepertiga ilmu. Jadi kalau ada orang bisa menguasai innamal a'malu binniyat, maka dia telah menguasai sepertiga ilmu yang ada. Hanya saja tentu perinciannya sangat banyak. Makanya di beberapa syarah Arba'in An-Nawawiyah, syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, kenapa kok niat itu dikatakan sepertiga dari ilmu? Karena manusia itu tasarruf atau perbuatan manusia atau sesuatu yang bersumber dari manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah perbuatan hati. Jadi segala sesuatu yang keluar dari manusia itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah perbuatan hati. Jadi sesuatu yang keluar dari hati. Yang kedua adalah sesuatu yang bersumber dari lisan, yaitu akwal, ucapan-ucapan. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang bersumber dari gerakan anggota badan, al-jawarih. Jadi manusia itu ya cuma tiga itu. Hati, lisan, dan gerakan. Dan hadis ini berbicara tentang af'alul qulub, perbuatan hati, yaitu niat. Akan berarti sepertiga. Berarti sepertiga. Sepertiga sisanya berhubungan dengan perbuatan, sepertiga sisanya berkaitan dengan ucapan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, yadkhulu fi hadzal hadis sulusul ilmi. Wa qala asy-syaikh, dan telah berkata Syekh Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki. At-tahqiqu indi, setelah penelitian yang beliau lakukan, ya, annahu in urida ruju'u al-fiqhi ila khamsin bi ta'assufin wa takallufin wa qawlin jumliyin fal khamisatu dakhilatun fil ula. Jadi beliau mengatakan begini, setelah beliau tahqiq, ya, bahwa kalau Al-Qadhi Abu Thahir Ad-Dabbas mengembalikan semua furu' Hanafiyah kepada 17 kaidah, dan Al-Qadhi Husain mengembalikan semua furu' madhab Syafi'i ke dalam 4 kaidah, kemudian ditambah 1 kaidah menjadi 5 kaidah, itu sebenarnya ungkapan yang fihi nadhar juga, ada kritikan, ada catatan juga. Kenapa? Karena ternyata tidak semua masalah fikih itu diakomodasi oleh 5 kaidah tersebut. Jadi sekali lagi bahwasanya setelah diteliti, tidak semua masalah fikih, tidak semua furu' fikih Syafi'iyah itu bisa diakomodir oleh 5 kaidah. Kecuali dengan cara yang berbelit-belit. Jadi diputer-puterkan baru matuk-matuk gitu. Nah itu nanti kan ujung-ujungnya adalah ilmu otak-atik matuk gitu ya. Nah makanya beliau mengatakan, akhirnya beliau juga berpendapat seperti ini. Kalau begitu saya juga bisa mengatakan bahwa 5 kaidah itu bisa diwakili oleh 1 kaidah saja, ya, yaitu fil ula al umuru bimaqasidiha. Jadi kalau Al-Qadhi Husain semua furu' Syafi'iyah diakomodir oleh 4 kaidah, maka Tajuddin As-Subki mengatakan 5 kaidah itu, ya, bisa diakomodir oleh kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Tetapi tentu itu bitakalluf, dengan susah payah. Artinya harus digutak-gatukkan matuk dulu baru bisa terakomodir. Nah, ala kulli hal, sebenarnya para ulama itu mengatakan begini loh. Sebenarnya tidak perlu dipadat-padatkan. Jadi kaidah-kaidah itu sebenarnya tidak perlu dipadat-padatkan. Biarkan saja semua furu' Syafi'iyah itu atau semua furu' fikih itu berdasarkan kaidahnya masing-masing. Jadi memang dibuat kaidah ini, kaidah ini, kaidah ini, kaidah ini, kaidah ini, kaidah ini. Sehingga penerapannya itu mudah. Penerapannya itu mudah. Kalau kemudian semua kaidah itu dipadatkan jadi satu, itu malah susah sendiri nanti di dalam beristihad, di dalam beristimbat itu susah. Nah, bal raja'ah, bahkan mengembalikan atau raja'ah Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam al-fiqha kullahu,
ila i'tibaril masolih wa daril mafasid. Nah, ini Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu malah membuat mengembalikan semua urusan fikih itu kepada maslahat, yaitu merealisasikan maslahat dan mengeliminir atau mengeliminasi mafsadat. Nah, ini berbicara tentang maqasid syariah lagi. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu mengatakan bahwa semua urusan fikih itu muaranya adalah pada dua hal. Yang pertama adalah i'tibarul masolih, berusaha untuk merealisasikan maslahat, wadarul mafasid, dan berusaha untuk mengeliminasi semua mafsadat yang bisa menyusahkan kehidupan manusia. Jadi kalau kita lihat kenapa kok kita diharamkan untuk zina, itu adalah berdasarkan kaidah darul mafasid atau darul mafsadah, menolak kerusakan nasab, kerusakan sosial, ya, kerusakan moral dan lain sebagainya. Kenapa kok kita diperintahkan untuk puasa selama sebulan penuh? Maka itu kaidahnya adalah karena jalbul masoleh atau i'tibarul masoleh, untuk merealisasikan maslahat kesehatan dan lain sebagainya. Nah, bal qad yarji'u al-kullu ila i'tibaril masoleh. Bahkan bisa saja semua furuk fikih itu dikembalikan pada satu hal, yaitu maslahat. Nah, jadi fa'inna, karena sesungguhnya dar al-mafasid, menolak kerusakan itu, min jumlatiha, adalah bagian dari maslahat. Jadi maslahat itu berubah, maslahat i'tibarul masolih itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jalbul manfaah atau jalbul masolih. Yang kedua adalah darul mafasid. Nah, ini di sini ini tentang masolih ini menjadi salah satu diskusi yang krusial. Kenapa? Karena dijadikan sebagai alat untuk mendekonstruksi syariah. Jadi untuk menghancurkan syariat. Jadi beberapa kajian yang sedikit liberal itu banyak mengeliminir hukum-hukum syariat berdalil kaidah maslahat. Misalnya terkait warisan, misalnya lidzakari mithlu hadzil unsayain, bahwasanya laki-laki itu mendapatkan dua bagian dari laki-laki. Wanita itu laki-laki mendapatkan dua bagian daripada perempuan. Berdasarkan maslahat, untuk zaman Nabi ayat itu cocok. Tapi untuk zaman sekarang ayat itu sudah tidak cocok karena maslahatnya berbeda. Nah, itu gara-gara menggunakan kaidah maslahat. Jadi akhirnya rusak. Dan para ulama tidak pernah menggunakan maslahat itu sebagai alat untuk mendekonstruksi syariat. Tidak pernah digunakan untuk mengeliminasi atau membatalkan syariat. Tidak pernah. Nah, karena dulu pembahasan tentang maslahat atau tentang maqasidus syariah itu adalah pembahasan yang digunakan oleh para ulama untuk memahami hikmah di balik pensyariatan. Sehingga ketika orang itu menjalankan syariat, itu lebih khusyuk, lebih tenang, lebih yakin bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah itu untuk maslahat umat manusia. Fungsinya sampai yang dibahas oleh para ulama ya sampai itu. Tapi kemudian pada hari ini banyak kajian maslahat itu digunakan untuk mendekonstruksi syariah. Sekarang boleh wanita muslimah menikah dengan non muslim, boleh, dan macam-macam. Kaidahnya adalah kaidah maslahat, dan itu la yaqulu bihi la yuqalu bihi atau la yaqulu bi ahadun min a'immatis salaf. Tidak ada yang pernah berpendapat demikian dari kalangan para salaf. Wa yuqalu ala hadza wahidatun min haula'il khams kafiyah wal asbah annaha athasa. Wa in urida ar-ruju'u bi wuduhin fa innaha tarbu 'alal khamsin bal 'alal mi'in, intah. Nah, ini ungkapan ini menariknya begini. Wa in urida, dan apabila dimaksudkan ar-ruju'u kembali, bi wuduhin dengan jelas.
Artinya kalau kita mau menggunakan kaidah dengan jelas, kaidah-kaidah fikih dengan jelas, pengaplikasiannya jelas, ya, kemudian cara menalarnya itu mudah, maka tidak bisa dipadatkan menjadi 5. Fa'innaha, karena sesungguhnya kaidah-kaidah itu tarbu tumbuh, ya, atau berkembang alal khomsin, lebih dari 50 kaidah. Jadi kaidahnya itu lebih dari 50. Bal alal mi'in, bahkan bisa lebih dari 100. Di dalam naskah saya kalau tidak salah mi'atain ya, 200 gitu. Intinya adalah kaidah fikih itu banyak sebenarnya. Dan meskipun kaidah fikih itu banyak, bahkan bisa nyampe 100, 200, itu masih dianggap sedikit. Kenapa? Karena furuk fikih itu lebih banyak dari itu. Ribuan kan masalah fikih. Masalah fikih itu ribuan, bahkan ratusan ribu. Maka ketika ratusan ribu masalah fikih itu dikembalikan pada 50 atau 200 kaidah, itu masih tetap dianggap sedikit. Nah, itu kaidah, itu mukadimah pada malam hari ini. Nah, kita lanjutkan. Mas'alatun. Qala ba'dul mutaakhirin, telah berkata para mutaakhirin, i'lam, ketahuilah, anna lahum, bahwasanya bagi para ulama, fi wad'il qawaid, di dalam meletakkan kaidah itu ada qariqaini, ada 2 model. Jadi kaidah itu asalnya dari mana sih? Apakah tiba-tiba dapat wahyu para ulama itu atau bagaimana? Ada 2 cara, ada 2 thariqah. Al-ula, yang pertama, an yadhu'a al-qawaida allati tu'inu al-mustahida ala istinbatil ahkam min masadiriha. Wa hiya al-kitab wa sunnatu wal ijma'u wal qiyas wa hadha huwa al-musamma bi usuli al-fiqh. Nah, ini al-ula an yadhu'a al-qawaid. Jadi meletakkan kaidah dulu. Jadi para ulama itu, ini kembali kepada usul fikih. Saya kasih gambaran begini. Di dalam usul fikih itu terbagi menjadi 2 madrasah. Yang pertama adalah madrasatul mutakallimin, dan yang kedua adalah madrasatul fuqaha. Ini ada mirip-miripnya dengan qawaid fikih ini. Yang pertama, madrasatul mutakallimin ini terdiri dari kalangan Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi ketiga aliran fikih ini masuk dalam kategori mutakallimun di dalam usul fikih. Kemudian yang kedua tadi madrasatul fuqaha. Madrasatul fuqaha ini adalah madrasahnya Imam Abu Hanifah. Lalu apa yang membedakan antara kedua madrasah ini? Madrasatul mutakallimin itu membangun kaidahnya dari Quran dan Sunnah, atau dari kaidah-kaidah dasar. Jadi mereka susun kaidah dulu, baru kaidah itu digunakan untuk mencari furuk. Jadi membuat kaidah-kaidahnya dulu gitu. Berdasarkan penelitian-penelitian dibuat kaidah dulu. Itu madrasatul mutakallimin. Kemudian yang kedua adalah madrasatul fuqaha. Madrasatul fuqaha ini adalah mereka membangun kaidah baik usuliyah maupun fiqhiyah, kaidah fikih maupun kaidah usul fikih, itu berdasarkan furuk. Jadi Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf, ya, para ulama Hanafiyah itu sudah menulis kitab fikih, furuk fikih. Jadi furuk fikihnya sudah ada, tetapi kaidahnya belum ada. Nah, para ulama Hanafiyah pasca generasi pertama itu kemudian meneliti pendapat-pendapat Hanafiyah, baik dari Abu Hanifah atau dari Abu Yusuf atau dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu diteliti, dan dari furuk-furuk itulah kemudian dibangun kaidah. Jadi masalahnya dulu ada, dari masalah-masalah itu diistimbatkan kaidah. Nah, itu kalangan madrasatul fuqaha. Adapun madrasatul al-mutakallimin itu tidak memandang fikih, tidak memandang furuk. Furuknya tidak dilihat, tetapi membangun kaidah. Bangun kaidahnya dulu, baru furuk mengikuti. Tapi kalau Hanafiyah, furuknya sudah ada, ya, baru kemudian dibangun kaidah dari furuk tersebut. Nah, ini hampir mirip. Ya.
an yadha'ah, yaitu meletakkan al-qawaidah, kaidah-kaidah allati yang tu'inu mempermudah al-mustahida, seorang mustahid, ala istimbatil ahkam, di dalam mengistimbatkan sebuah ahkam. Jadi istimbat itu adalah menggali hukum min masodiriha, dari sumber-sumbernya. Jadi ini yang pertama, ini mirip dengan metodenya mutakallimun. Jadi mereka meletakkan kaidah yang kaidah itu bisa membantu atau mempermudah para mustahid di dalam mengistimbat sebuah hukum. Ya, di dalam menarik kesimpulan hukum dari teks min masodiriha, dari sumber-sumbernya. Apa sumbernya? Alkitabu, kitab, yaitu Al-Quran. Wasunnatu, dan sunnah. Wal ijma'u, dan ijma'. Wal qiyasu, dan qiyas. Wa hadha huwa al-musamma fi usulil fiqh. Dan ini dinamakan dengan usul fikih. Nah, wa kana awwalu man wada'a huqqatal bahthi. Wa kana, dan adapun awwala yang pertama, awwalu yang pertama, man wada'a, seseorang yang telah meletakkan huqqatal bahthi, ya, langkah-langkah pembahasan fihi, di dalam usul fikih, itu adalah imamuna Asy-Syafi'i. Jadi wa kana awwala, kita jadikan awwala saja ini. Awwala berarti dia khobar kana. Sim kananya imamuna. Jadi wa kana imamuna Asy-Syafi'i huwa awwala man wada'a, atau huwa, bukan huwa ya. Wa kana imamuna Asy-Syafi'i awwala man wada'a huqqatal bahthi fihi. Jadi sejarah usul fikih menyebut bahwasanya Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah atau khuttah, garis-garis panduan terkait usul fikih. Fasonnafa, maka beliau menulis atau beliau mengimla kitabnya Ar-Risalah. Jadi beliau di dalam kitab kitab Ar-Risalah itu sampai saat ini diakui oleh jumhur ulama sebagai kitab pertama di dalam bab usul fikih. Ya, meskipun meskipun ada yang mencoba mengatakan bahwa yang pertama kali menulis usul fikih itu bukan Imam Syafi'i, tetapi Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah. Tetapi tidak ditemukan manuskrip yang diklaim itu adalah kitab usul fikih yang ditulis oleh Abu Yusuf. Yang ada sampai hari ini kita mengetahui bahwasanya kitab usul fikih yang pertama kali ada itu adalah kitab Ar-Risalah. Wa tabi'ahu kullu man jaa'a ba'dahu min ulama'il madzhab al-ukhra. Nah, kemudian wa tabi'ahu, dan mengikuti Imam Syafi'i kullu man jaa'a ba'dahu, semua ulama yang datang setelah Imam Syafi'i min ulama'il madzhab al-ukhra, dari berbagai macam ulama mazhab-mazhab yang lain. Jadi semua ulama dari berbagai mazhab mengikuti atau melanjutkan bangunan konstruksi usul fikih yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Wala yang cari fi dzalika illa mukabirun mu'anidun, dan tidak ada yang membantah atau meragukan hal tersebut kecuali orang yang sombong dan ingkar. Jadi ya ini Syekh Al-Lahji ingin menegaskan bahwa Imam Syafi'i itu adalah ulama yang pertama kali menulis kitab usul fikih. Setelah ulama-ulama itu kemudian setelah Imam Syafi'i, para ulama itu menjadikan Ar-Risalah itu sebagai salah satu batu loncatan yang pertama. Dan tentu nanti ada perkembangan. Dan ini memang unik ya. Kalangan Syafi'iyah itu di dalam pergulatan usul fikih itu menjadi madhab yang memiliki andil yang sangat besar. Karena kitab-kitab usul fikih setelah era Al-Ghazali dari berbagai macam kalangan madhab itu menjadikan 3 kitab dasar usul fikih yang semuanya dikarang oleh Syafi'iyah. Yang pertama kitab Al-Ummat Al-Qadhi Abdul Jabbar, kemudian Al-Mustasfa Al-Ghazali, dan Al-Burhan Imam Al-Juwaini. Jadi semua imam-imam madhab, misalnya Al-Amidi di dalam Al-Hikam fi Usulil Ahkam, kemudian Fakhruddin Ar-Razi, itu meringkas 3 kitab itu menjadi salah satu buku. Begitu juga Al-Amidi juga melakukan hal yang sama. Kemudian ulama-ulama setelah mereka di abad ke-7 sampai mutakhirin ini semuanya pasti merujuk kepada referensi kitabnya Al-Amidi atau kitabnya Fakhruddin Ar-Razi.
Dan Al-Amidi Ar-Razi mengambil referensi itu dari Al-Umad atau Al-Amad, ada juga Al-Burhan dan Al-Mustasfa. Gitu. Kemudian at-tariqu ats-tsaniyah, metode yang kedua, istikhrajul qawaid. Ya, ini istikhraj, mengeluarkan al-qawaid, kaidah-kaidah al-amma yang umum, al-fiqhiyah, likulli babin min abwabil fiqhi wa munaqashatuha wa tatbiqul furu'i 'alaiha fayastantiju qawaidal bai'i al-amah masalan wa yubayyinu maslakat tatbiqi 'alaiha. Jadi yang kedua ini adalah mengeluarkan kaidah-kaidah umum dari setiap bab min abwabil fiqhi, dari bab-bab fikih. Nah, ini metodenya Hanafiyah. Jadi misalnya di bab muamalah misalnya. Di dalam bab muamalah itu mungkin pernah kita baca di dalam Fathul Qorib misalnya, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Segala sesuatu yang boleh dijual belikan maka boleh dijadikan sebagai objek gadai. Nah, itu ada ungkapan seperti itu di dalam Fathul Qorib dan banyak sekali ungkapan senada. Nah, akhirnya dari furuk-furuk itu diteliti, oh ternyata segala sesuatu yang boleh dijual belikan maka boleh dijadikan objek gadai. Itu menjadi kaidah di dalam bab jual beli. Ya, nanti begini, kalau kaidahnya itu bersifat sangat khusus hanya di dalam bab-bab tertentu saja, itu dinamakan lobit. Jadi nanti kawan-kawan bisa bedakan antara lobit dengan kaidah. Kalau kaidah itu berlaku umum pada semua bab, bisa masuk bab sholat, bisa masuk bab haji, bisa masuk bab zakat, bisa masuk bab muamalah, bisa masuk bab nikah, itu kaidah. Makanya al-umuru bimaqasidiha itu masuk dalam kategori kaidah. Kenapa? Bisa masuk di dalam bab ibadah, bisa masuk di dalam bab munakahat, bisa masuk di bab al-qadha, hudud, bisa masuk di bab muamalat. Kalau kalimat wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu, segala sesuatu yang boleh dijual belikan maka boleh dijadikan objek gadai, itu hanya masuk di dalam bab rohon saja, masuk di dalam bab gadai saja. Karena dia hanya masuk di bab gadai, maka tidak dinamakan dengan kaidah, tetapi dinamakan dengan dobit. Ya, dobit. Kalau dobit bahasa kontemporernya itu artinya polisi. Dobit itu polisi. Gitu. Wa awwalu man fataha hadzal bab, dan yang pertama kali membuka hadzal bab, pintu ini, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam. Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam. Ya, beliau memulai pembahasan ini. Haitsu arja'a al-fiqha kullahu ila qaidatin wahidatin wa hiya i'tibarul masalih wa dar'il mafasid. Jadi orang yang pertama kali melakukan thariqah yang ats-tsaniyah ini, yang kedua ini, yaitu mengeluarkan kaidah dari setiap bab, kemudian mendiskusikannya dan mencoba untuk mentadbik, mengaplikasikan pada furuk-furuk, itu adalah Izzuddin bin Abdussalam, yang kemudian beliau mengatakan kaidahnya itu satu, yaitu i'tibarul masalih, yaitu menganggap atau mempertimbangkan maslahat, wadar ilmu fasid, dan menolak mafsadat. Wa allafa, dan beliau mengarang fi dzalika, pada hal tersebut, kita ini dua kitab, yud'a, ya diklaim ahaduhuma bil qawaid as-sughra. Yang pertama nama kitabnya Al-Qawaid As-Sughra, kemudian wal akhir Al-Qawaid Al-Kubra. Qala As-Suyuti fil Asbah wan Nadhair An-Nahwiyah. Gitu ya. Ini beliau masih bercerita tentang penulisan kitab ya, masih bercerita tentang penulisan kitab. Faja'a al-Allama Badruddin Muhammad Az-Zarkasi. Nah, Imam Az-Zarkasi ini punya kitab usul fikih namanya Bahrul Muhit. Itu ensiklopedia usul fikih. Kalau kita membaca Al-Waraqat saja sudah punyeng, nah nanti teman-teman baca Bahrul Muhit bisa gantung diri gitu ya. Muhammad Az-Zarkasi.
Beliau menulis fatabi'ahu fil qawaid wa allafa kitaban dhammanahu al-qawaid al-fiqhiyah. Wa qablahu kana asy-syaikh Sadruddin Muhammad bin Umar al-Maruf bin al-Wakil. Ini kita baca sardan saja. Rahimahullah ta'ala allafa kitaban menulis sebuah kitab fil asbah wan nadhair di dalam pembahasan al-asbah wan nadhair. Jadi al-asbah itu mirip-mirip, an-nadhair itu juga mirip-mirip ya. Maksudnya adalah ya masalah-masalah yang mirip itu diakomodir oleh satu kaidah. Dan banyak ulama menulis kitab dengan judul Al-Asbah wan Nadhair. Jadi bukan hanya Imam As-Suyuti saja yang menulis kitab dengan judul Al-Asbah wan Nadhair. Tetapi banyak juga ulama dari kalangan mazhab yang lain, bahkan juga dari kalangan Syafi'iyah sendiri yang menamai kitabnya dengan Al-Asbah wan Nadhair. Wa tabi'a fihi Ibnu Abdissalam. Tsumma jaa at-Taj as-Subki. Kemudian datang setelah itu Tajuddin As-Subki faharrara kitab Ibnu Wakil, kemudian beliau memperbaiki tahrir ya kitabnya Ibnu Wakil bi isyaratin min walidihi At-Taqi As-Subki. Jadi Taqiyuddin As-Subki itu ulama besar juga, Tajuddin putranya juga ulama yang besar. Tip. Ini berbicara tentang sejarah-sejarah kitab ya, sejarah-sejarah kitab. Kita tidak masuk, tidak membacanya terlebih lebih dalam. Mungkin pembahasan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti saya beri kesimpulan begini. Terkait mukadimah kedua, pembahasan kita pada malam hari ini adalah Al-Harawi atau Abu Thahir Ad-Dabbas itu mengembalikan atau memadatkan semua furu' fikih madzhab Hanafi ke dalam 17 kaidah. Kemudian Al-Qadhi Husain dari kalangan Syafi'iyah mengembalikan semua furu' madzhab Syafi'iyah kepada 4 kaidah. Kemudian ditambahi 1 kaidah yaitu al-umuru bimaqasidiha. Nah, kenapa kok kaidah-kaidah ini kok penting untuk dibuat? Ini adalah untuk memudahkan, entah itu baik itu memudahkan untuk menghafal atau memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia ketika tidak diketahui hukumnya. Karena fungsi kaidah ini sebagaimana saya katakan kemarin seperti rumus. Rumusnya ya tetap seperti itu. Tapi yang berbeda adalah angkanya. Karena kita tidak mungkin menghafalkan perkalian itu, semua perkalian kita hafalkan semua, atau orang menulis kitab perkalian mulai dari 1.001 kali 1 sampai 1 miliar kali 1 miliar. Itu kan tidak ada ulama ya, tidak ada orang matematika menulis seperti itu. Tetapi cukup membuat kaidah. Cukup membuat kaidah, dan kaidah itu kemudian bisa diaplikasikan kepada semua angka. Begitu juga di dalam bab fikih ini. Di semua furu' yang ada itu ternyata bisa dibuatkan rumus. Dan rumus itu juga nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum dibahas oleh para ulama. Kemudian Izzuddin bin Abdissalam, ini dianggap sebagai bapak maqasid juga, itu mengembalikan semua urusan fikih itu kepada yang namanya i'tibarul masalih wa dar'ul mafasid. Yaitu bahwa semua urusan fikih, semua hukum syariat itu tujuannya adalah untuk merealisasikan maslahat dan mencegah madharat. Adapun terkait sejarah kitab, kemudian madrasah-madrasah yang ada, teman-teman nanti bisa baca-baca ulang karena semuanya sudah disebutkan dengan jelas oleh Syekh Al-Lahji, Abdullah bin Said Al-Lahji Al-Hadrami Al-Yamani Al-Maki di dalam mukadimahnya ini dengan cukup jelas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa Tad? Ada rekamannya nggak Tad? Kan anak masuknya nggak bisa itu Tad, nggak bisa masuk tepat waktu. Semoga terekam. Sama tadi, biar yang nggak ikut bisa muter juga. Ya nanti saya upload di YouTube. Oke, syukur. Ada yang dipertanyakan? Ini sebenarnya saya kalau masih kuat ngomong, saya mau lanjutkan satu bahasan lagi ini.
tidak terlalu berat ini. Gimana? Kita lanjut sampai jam 21.15 ya? Lanjut, Tad. Lanjut. Oke, kita lanjut tapi agak nyantai ya. Agak nyantai saja karena ini muqaddimah. Masalah berikutnya adalah i'lam, ketahuilah, annahu bahwasanya yang bagi seyogianya likul litolibin, bagi setiap santri, fi ayyi ilmin, pada setiap ilmu, an yatasawwarahu, untuk membuat gambaran terkait ilmu yang dia pelajari, hatta yakuna ala basiratin, sehingga dia sudah mendapatkan kejelasan, ma fi tatallubihi, terkait apa yang dia tuntut, au ala basiratin tamatin, atau dia berada di atas pemahaman atau gambaran yang utuh. Jadi ketika kita ingin mempelajari sebuah ilmu, maka kita harus memahami dulu ilmu itu membahas tentang apa toh. Mungkin dari kawan-kawan juga yang mungkin belum pernah belajar, dan saya kira pada banyak yang sudah belajar ini kan banyak ngaji Al-Muqni kan dulu sama saya ya di pesantren. Mungkin yang belum pernah mempelajari masih bingung, ini kok kaidah fikih itu apa sih maksudnya. Nah, makanya kita perlu untuk memahami, ada gambaran ilmu ini berbicara tentang apa toh gitu. Nah, agar seseorang itu bisa memahami dengan jelas ilmu yang akan dia bahas atau dia pelajari, maka bima'rifati mabadi'i al-asyra. Jadi ilmu itu, semua cabang ilmu itu memiliki mabadi al-asyra, 10 dasar utama. Nah, ini bisa teman-teman jumpai tentang pembahasan mabadi al-asyra itu di muqaddimah setiap ilmu. Usul fikih juga nanti sampai menemukan ini, tafsir juga menemukan, hadis, ulumul hadis nemu. Nadhamaha al-allama as-Sobban, yang dibuat di dalam sebuah bait syair oleh as-Sobban. Beliau mengatakan inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u, wal ismul istimdadu hukmun syari'u, masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hazas syarafah. Nah, kita mulai dari yang pertama. Fahaddu hadal ilmi, yaitu definisi qawaid fikih. Jadi definisi qawaid fikih. Jadi kan di sini pertama al-haddu, yang pertama, kalau kita ingin mempelajari sebuah ilmu, maka kita harus mengetahui definisi dari ilmu itu, al-haddu. Nah, haddu ini dinamakan dengan at-ta'rif ya. Kalau kita belajar di muqaddimah mantik itu kan ada al-hadd, yaitu ta'rif. Jadi definisi ya ada ta'rif bil rasm, ada ta'rif bil hadd gitu ya. Apa itu ilmu qawaid fikih? Qanunun, aturan-aturan. Jadi kaidah fikih itu adalah aturan-aturan, tu'rafu, yang diketahui, bihi, dengan aturan tersebut, ahkamul hawadis, hukum-hukum kejadian atau hukum-hukum perbuatan, hal yang baru, allati, yang la nasso, tidak ada nasnya, alaiha, atas masalah-masalah tersebut, fi kitabin, di dalam Al-Quran, au sunnatin, au di dalam sunnah, au ijma'in, atau di dalam ijma'. Jadi kaidah fikih itu adalah aturan-aturan yang dengan aturan atau rumus-rumus tersebut diketahui, tu'raf bihi, diketahui dengan rumus tersebut, ahkamul hawadis, ya, hukum atas kejadian-kejadian baru yang tidak disebutkan hukumnya baik di dalam kitab maupun sunnah maupun ijma'. Jadi tidak disebutkan itu, tetapi harus dicari hukumnya, karena tidak ada perbuatan mukallaf itu yang terbebas dari hukum. Jadi pemikirannya Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat itu, manusia, semua perbuatan manusia itu tidak lepas dari hukum. Maka setiap hal yang baru yang belum ada hukumnya harus dicari hukumnya. Dan salah satunya adalah menggunakan kaidah. Ya, penting diingat salah satunya. Jadi bukan sebagai satu-satunya jalan. Ya, salah satunya jalan, bukan dianggap sebagai satu-satunya, tetapi salah satu jalan untuk mencari hukum.
Nah, itu kaidah fikih. Wa maudhu'uhu, ya. Maudhu'u al-qawaid wal fikih. Jadi objek yang akan dibahas di dalam kaidah fikih itu adalah qawaid dan fikih. Kaidah-kaidahnya dan juga permasalahan fikih atau hukum fikih. Min haitsu, dari segi istikhrajuhu minal qawaid. Jadi fikih dari segi dia diistimbatkan atau dikeluarkan dari kaidah-kaidah ini. Ya, jadi objek yang akan dibahas di dalam kaidah fikih itu adalah yang pertama kaidahnya. Apa sih kaidahnya? Al-umuru bimaqasidiyah. Contoh. Yang kedua objeknya adalah al-fikhu, fikih. Apa sih? Oh, ternyata niat sebelum sholat itu adalah rukun. Dan kalau orang sholat tanpa niat berarti tidak sah karena sholat itu rukun. Nah, itu masalah fikih. Dari mana kita ambil itu? Dari kaidah. Apa bunyi kaidahnya? Al-umuru bimaqasidiha. Gitu. Misalnya orang sholat 2 rakaat setelah fajar. 2 rakaat. 2 rakaat itu antara sholat subuh dengan sholat sunnah subuh itu kan sama. Tidak ada bedanya. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama dilakukan setelah terbit fajar, ya fajar sodik, bacaannya sama, yang hobinya baca al-ikhlas sama al-ikhlas sama an-nas juga sama. Lalu bagaimana membedakan ini subuh, ini 2 rakaat subuh? Maka dengan niat. Maka niat di situ hukumnya wajib untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kewajiban itu datang dari mana? Dari kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Kalau ternyata dia niatnya adalah sholat sunnah fajar, maka dia masih memiliki kewajiban sholat subuh. Jadi seperti itu. Jadi yang dibahas di dalam kaidah fikih itu adalah kaidahnya al-umuru bimaqasidiyah. Yang kedua fikih, dari segi fikih itu diambil dari kaidah. Gitu. Wasamrotuhu as-suhulu, wasamrotuhu buahnya atau faedahnya, as-suhulatu fi ma'rifati ahkamil waqa'i al-haditsati. Hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari mempelajari kaidah adalah kita dengan mudah, as-suhulah, kemudahan, fi ma'rifati ahkamil waqa'i, di dalam mengetahui hukum-hukum kejadian-kejadian al-haditsati yang baru. Allati la nassa fiha, yang tidak ada nasnya. Yang pertama, wa imkanul ihatati bil furu'i al muntashirati fi aqrabi waqtin wa ashali tariqin, yaitu kemungkinan untuk menjaring atau mengumpulkan atau bisa memaham dengan lengkap bil furu'i al muntashirah, terhadap furu'-furu' atau masalah-masalah fikih yang detail yang berhamburan di banyak tempat, itu fi aqrabi waqtin, pada waktu yang tercepat dan dengan waas halitorikin, dan dengan cara yang mudah. Jadi ala wajhin yu'manu ma'ahu at-tashwishu wal iltirab, dengan tetap terjaga atau merasa aman, terjaga dari tashwish, keraguan-raguan atau bisikan-bisikan, wal iltirab, dan kegoncangan atau kerancuan. Ya, jadi buah kita mempelajari kaidah fikih yang kedua adalah kita bisa memahami banyak masalah furu' dengan satu kaidah. Misalnya al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, bahwasanya susah itu bisa mendatangkan kemudahan. Susah itu bisa mendatangkan kemudahan. Misalnya hukum apa? Hukum menyentuh perempuan non mahram itu kan haram. Ya. Ada Pak wanita kecelakaan di jalan. Kemudian cuma ada laki-laki. Laki-lakinya santri lagi. Dia mikir-mikir, ini ditolong enggak ya? Kalau ditolong nanti sentuhan kulit. Kalau sentuhan kulit itu haram. Karena non mahram. Tidak boleh menyentuh. Akhirnya dibiarkan itu. Gara-gara dibiarkan wanitanya meninggal karena enggak ditolong. Tapi kalau dia paham ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwasanya masyaqqah itu bisa mendatangkan kemudahan, atau ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal, pakai kaidah yang ad-dararu yuzal. Bahwasanya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Atau menggunakan kaidah al-masyaqqatu tuqaddar
biqadriha. Itu kan bisa. Akhirnya bahwasanya dalam keadaan darurat atau ad-darurat tuqaddar biqadriha, ad-darurat tuqaddar biqadriha, bahwasanya keadaan darurat itu bisa diukur dengan kadarnya. Bolehlah menyentuh non mahram dengan tujuan menyelamatkan nyawanya. Tapi menyentuhnya ya biasa-biasa saja, jangan disentuh banyak-banyak, sekedarnya karena itu qadar, diperkirakan. Nah, itu kan kita bisa menghukumi sebuah masalah dengan cepat tanpa kita harus membuka kitab suci, tanpa sampean searching Google, tanpa sampean buka kitab fikih. Sudah hafal, ad-darurat tuqaddar biqadriha. Bahwasanya keadaan darurat itu dibolehkan melakukan sesuatu yang awalnya diharamkan, tetapi tetap ada batasan. Orang lagi kelaparan, tidak ada makanan sama sekali, kemudian ada bangkai daging babi. Apakah boleh dia memakan daging babi itu sampai kenyang? Ternyata tidak boleh. Kenapa? Karena ad-darurat tuqaddar biqadriha. Dia cukup makan sampai dia bisa hidup, tidak boleh sampai kenyang. Nah, itu bisa menghukumi hal-hal seperti itu yang kita hadapi langsung di dalam kenyataan dengan aman, dengan cepat. Wa fadluhu, dan keutamaan qawaid fikih, annahu, bahwasanya kaidah fikih itu asyraful ulum ba'da ilmi tauhid. Jadi ilmu fikih secara keumuman itu adalah ilmu yang terbaik, termulia setelah ilmu tauhid. Kama syahida bihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah, barang siapa Allah menginginkan terhadapnya itu sebuah kebaikan, Allah jadikan dia paham agama. Jadi kalau orang ditakdirkan baik, maka Allah akan ajari ilmu agama. Jadi yufaqihu fiddin. Jadi yang menjadi patokan orang itu diinginkan menjadi orang baik atau tidak oleh Allah, dia diberikan kesempatan untuk belajar agama, dia diberikan kesempatan untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar taklid saja. Jadi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dan kata fikih ini, kalau di zaman sebelum fikih itu berkembang, fikih al-fiqhu fiddin itu mencakup akidah, mencakup hadis, mencakup tafsir. Semua ilmu yang berhubungan dengan agama pada zaman dulu itu dinamakan fikih. Kemudian hari ini fikih itu menjadi kata yang memiliki definisi yang tersendiri khusus, yaitu al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ala kulli hal, wa makna dzalika at-tafaqquh fil furu'i al-muhtaj ilaihi wa bil qawaid. Ini tafaqquh bil furu'i kulliha min ladun bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman asirun jiddan. Beliau mengatakan, mempelajari semua furu' fikih mulai dari zaman diutusnya Nabi sampai zaman kita, sampai akhir zaman, itu asirun jiddan, susah. Nggak mungkin orang itu menulis semua fikih yang ada zaman Nabi sampai hari akhir atau sampai si penulis itu hidup. Itu susah. Bukan mustahil, susah. Haitsu innal waqa'i, karena masalah-masalah itu tatajaddad, itu selalu terbarui, bitajaddudi zaman, karena perubahan zaman, dengan berubahnya zaman. Kama la yakhwas, bagaimana yang tidak tersembunyi. Makanya semua hal-hal yang baru itu selalu muncul. Maka susah untuk menulis semua masalah fikih. Maka al-ihata bil qawaid itu bisa menjadi alternatif, yaitu mempelajari kaidah fikih itu bisa menjadi alternatif untuk ihatatu al-furu' atau jami'il furu'. Wa nisbatuhu annahu naw'un min anwa'i ilmil fikih. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya qawaid fikih itu adalah furu' atau bagian dari ilmu fikih. Ya. Jadi ilmu fikih itu ilmu fikih itu punya banyak teman ya. Ada usul fikih, ada qawaid fikih dan lain sebagainya. Wal ilmi tauhid annahu far'un minhu. Ya. Wali baqiyatil ulum al-mubayyanah. Wa wadi'uhu ar-rasikhuna fil furu'. Siapa sih peletak pertama qawaid fikih ini? Dikatakan bahwasanya
usul fikih itu, kaidah fikih itu memang sudah ada sejak dulu di dalam kitab-kitab. Tetapi yang dianggap sebagai orang yang memiliki kepedulian pertama kali adalah Abu Thahir Ad-Dabbas, yang tadi mengembalikan furu' Hanafiyah ke 17 kaidah, kemudian Al-Qadhi Husain yang mengembalikan furu' Syafi'iyah ke dalam 4 kaidah. Kemudian Wabnu Abdissalam fa'allafa fihi. Wasmuhu, nama dari ilmu ini adalah ilmul qawaid al-fiqhiyah atau ilmul asbah wan nadhair. Istimdaduhu, sumber ilmu ini dari mana? Minal kitab, dari Al-Quran, was sunnah dan sunnah, wa athari sahabat, asar-asar para sahabat, wa aqwalil mustahidin, dan para ucapan atau pendapat para mustahid. Wa hukmuhu al-wujub al-kifai. Jadi mempelajari kaidah fikih ini wajib fardu kifayah. Di fardu kifayah bukan hanya sholat jenazah. Nanti di satu kampung nggak ada yang bisa kaidah fikih, dosa semua itu satu kampung. Nanti sampean cek lah di absen ya. Ada nggak yang sudah belajar kaidah fikih? Kalau belum ada ya sampean belajar. Wal aini alaman yuntasobulil qadha, dan menjadi fardhu ain bagi orang yang dianggap jadi qadhi, hakim. Kalau zaman sekarang kalau orang di suatu desa dianggap sebagai kiai, wajib mempelajari kaidah fikih. Ya, meskipun dia tidak diangkat sebagai hakim di dalam agama ya. Karena masyarakat itu ya lebih mudah datang ke rumah kiai, ke rumah ustadz daripada datang ke hakim atau ke KUA gitu ya. Orang lebih gampang datang ke rumah kiai. Maka sampean yang sudah dianggap ustadz, dianggap kiai, ya wajib mempelajari ini, menjadi fardu ain. Tapi selagi masih ada kiai yang lain, ya berarti sunnah. Gitu ya. Wa masailuhu qadaya, dan masalah-masalah qawaid itu adalah qadaya, hal-hal baru. Atau ya masalah-masalah ay al-qawaid al-bahitha an ahwalil furu' min haitsu at-tatbiq wal istismar. Intaha dzakara dzalika ba'dil bahithin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa difahami. Nanti ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di chat atau via Japri. Baik. Sampai ke kaidah yang pertama itu masih ada satu masalah lagi. Besok pertemuan yang ketiga kita baca secara cepat saja terkait masalah ini. Ini definisi terkait kaidah itu apa sih? Itu kita bahas di pertemuan minggu depan. Khair.